dia mencatat transaksi realisasi anggaran seperti yang pertama, estimasi pendapatan yang dialokasikan, yang kedua, allotment belanja, yang ketiga, realisasi pendapatan LRA, yang keempat, realisasi belanja, yang kelima, pengembalian pendapatan LRA, terus yang terakhir, pengembalian belanja. Terus yang kedua, buku besar kas itu menggunakan jurnal standar kas yang selama ini telah digunakan pada basis CTA. Terus yang ketiga, buku besar kas itu menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LSA. Terus untuk buku besar akrual ini mencatat transaksi akrual seperti realisasi pendapatan LO, realisasi beban, kas di bendahara pengeluaran atau UP, kas di bendahara penerimaan, penyusutan dan amortisasi, penyesuaian lainnya, relatifikasi aset. Terus yang kedua, buku besar akrual ini menggunakan jurnal akrual sesuai dengan siklus akuntansi. Dan yang ketiga, buku besar akrual menghasilkan laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan neraca. Jadi, di buku besar kas ini cuma mencatat transaksi pendapatan dan belanja, tidak mencatat ekuitas. Kalau di buku besar akrual, itu tuh mencatat ekuitas, tapi dia juga mencatat pendapatan dan beban. Kalau di akrual ini beban itu nggak harus yang bersifat belanja, bisa juga non belanja, misalnya contohnya kayak beban penyusutan, kan nggak ada kas keluar kan, cuman dia mengurangi ekuitas. Gitu. Next. Terus selanjutnya jurnal standar anggaran dan standar DIPA. Next. Jadi jurnal anggaran dalam akuntansi pemerintah, jurnal anggaran digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan penetapan hukum atas Undang-Undang APBN dan atau APBNP serta dokumen keuangan negara yang diatur dalam rincian APBN dan atau APBNP dan dokumen pelaksanaannya yang ada dalam DIPA. Terus, penggunaan jurnal anggaran ini erat hubungannya dengan tujuan manajemen anggaran dan tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum. Berdasarkan transaksi dan kejadian keuangan, jurnal anggaran sesuai PMK 212/PMK.05/2019 terdiri dari yang pertama, jurnal anggaran untuk APBN dan atau APBNP. Yang ini dicatat oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Terus yang kedua, jurnal anggaran untuk DIPA. Kalau yang ini dicatat oleh Kementerian Lembaga dan Satker. Terus yang ketiga, jurnal anggaran untuk komitmen belanja dan atau pengeluaran pembiayaan. Maksud dari jurnal ini tuh misalnya kita tuh punya kontrak gitu, kita mau membangun gedung, dimana biaya gedung itu 500 juta, berarti anggaran atau biaya 500 juta ini tuh nggak boleh dipakai lagi kan, karena udah ada peruntukannya gitu untuk bangun gedung. Supaya anggaran ini nggak kepake, anggaran ini harus dijagain gitu, harus di-keep sama jurnal anggaran untuk komitmen belanja atau pengeluaran pembiayaan. Itu. Jadi guna jurnal yang terakhir ini tuh untuk itu. Nah, dari ketiga jurnal ini tuh nggak sampai masuk laporan keuangan. Hanya semacam jurnal pengendali manajemen penganggaran. Itu. Next. Jurnal anggaran dalam akuntansi pemerintah. Jurnal standar anggaran dalam sakti. Transaksi DIPA atau revisi dibukukan secara single entry. Jadi nanti untuk contohnya ada di slide selanjutnya. Cuman single entry itu tuh berarti kalau kita nyatet transaksi itu cuman di salah satu, entah itu debit atau kredit. Kalau double entry kan di debit dan kredit gitu. Debit dan kredit itu saling mempengaruhi, kalau ini tuh enggak. Next.
Nah, yang ini pencatatan estimasi dan apropriasi APBN menurut PMK 212 garis miring PMK .05 garis miring 2019 buku besar kas atau akrual. Nah, ini dia tadi yang contoh single entry, jadi dia cuma dicatat di debit aja atau kredit aja. Terus ini kan pencatatan estimasi dan apropriasi APBN. Makanya di sini akunnya itu estimasi pendapatan pajak di kredit, estimasi pendapatan bukan pajak juga di kredit, estimasi pendapatan hibah, terus ada apropriasi belanja atau pegawai di debit, apropriasi transfer ke daerah di debit, dan seterusnya. Karena ini APBN tuh makanya kayak yang tadi gitu, akunnya tuh kita pakai estimasi. Untuk pendapatan, kita pakainya estimasi. Untuk belanja, kita pakainya apropriasi. Itu. Next. Nah, kalau yang ini, pencatatan estimasi dan apropriasi DIPA menurut PMK, buku besar kas atau akrual. Nah, karena ini DIPA, makanya akun pendapatannya itu namanya estimasi pendapatan pajak yang dialokasikan. Terus di bawahnya juga estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan. Dan untuk belanjanya, akunnya itu alotmen belanja pegawai, alotmen transfer ke daerah, dan seterusnya. Karena ini DIPA, kayak yang tadi, kalau udah di DIPA berarti namanya estimasi pendapatan yang dialokasikan sama alotmen. Terus untuk posisi debit kreditnya itu sama. Itu. Next. Jurnal anggaran untuk komitmen belanja dan atau pengeluaran pembiayaan. Jurnal anggaran untuk komitmen belanja dan atau pengeluaran pembiayaan digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan berhubungan dengan komitmen entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan pemerintah atas belanja dan atau pengeluaran pembiayaan pemerintah. Jurnal anggaran untuk komitmen belanja dan atau pengeluaran pembiayaan tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran dan pengelolaan kas dalam memperhitungkan ketersediaan dana. Ini berarti sama kayak yang tadi, yang sebelumnya, sudah dijelasin. Jadi kita bisa next. Terus selanjutnya akuntansi pendapatan. Next. Kategori dan definisi pendapatan. Jadi kan ada 2 jurnal kan. Pendapatan itu bisa aja kita nyatetnya di jurnal yang berbasis akrual atau berbasis kas. Terus untuk bisa ngebedain yang kapan sih pendapatan itu tuh dicatatnya pakai jurnal basis akrual, kapan pakai jurnal basis kas, kita harus tahu dulu definisi dari pendapatan itu sendiri gitu. Jadi di sini dia bilang dalam standar akuntansi pemerintah atau SAP basis akrual, pendapatan dikategorikan dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau RKUN yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Yang kedua, pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jadi di sini kalau pendapatan LRA itu intinya penerimaan rekening kas umum negara, rekening kas gitu, ada kasnya, harus ada kas gitu, ada uangnya gitu, harus kelihatan, baru bisa masuk di pendapatan LRA. Sementara pendapatan LO itu hak pemerintah pusat. Jadi itu tuh hak gitu, baru berupa hak aja udah bisa diakui. Kalau untuk contohnya, misalnya Dirjen Pajak nerbitin surat tagihan pajak. Ini kan masih berupa surat tagihan ya, baru menerbitkan suratnya aja, belum dibayar gitu. Tapi kalau untuk jurnal akrual itu udah bisa dicatat, karena kalau dengan menerbitkan surat tagihan, otomatis kita tuh udah punya hak atas uang itu untuk pajak itu gitu. Makanya di jurnal
internasional akrual udah bisa dicatat. Sementara di LRA karena itu baru surat tagihan belum dibayar, itu belum bisa nyatat. Itu. Next. Ini klasifikasi pendapatan pemerintah pusat. Yang pertama, pendapatan perpajakan adalah semua pendapatan yang berasal dari pemungutan pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Yang kedua, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP adalah seluruh pendapatan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan. Terus yang ketiga, pendapatan hibah, penerimaan negara atau daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah lain, badan atau lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Dari klasifikasi pendapatan ini, pendapatan yang bisa masuk ke LRA cuma yang berupa kas. Jadi kalau hibah ini kan ada yang berupa barang juga kan. Nah ini nggak bisa dicatat di LRA, dia cuma bisa dicatat di pendapatan hibah LO. Gitu. Next. Terus selanjutnya akuntansi pendapatan. Yang pertama, pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang selanjutnya pengakuan. Pendapatan LRA diakui dengan menggunakan basis kas, pendapatan LO diakui dengan menggunakan basis aktual, terus perbedaan basis akuntansi tersebut mengakibatkan perbedaan titik pengakuan pendapatan antara keduanya. Terus yang terakhir, dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini yang poin kedua yang akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto itu, contohnya misalnya kayak yang pernah kita pelajaran di penata usahaan bendahara. Kalau misalnya kita sebagai bendahara pengeluaran ya, kita beli sesuatu di luar yang harganya 2 juta. Itu kan berarti kita ada belanja 2 juta. Cuman ternyata dari belanja itu kita memungut pajak 100.000. Otomatis ada pendapatan yang masuk sebesar 100.000. Cuman saat kita mencatat, yang kita catat itu tetap jumlah brutonya 2 juta. Nggak boleh yang udah dikompensasikan. Kalau yang udah dikompensasikan kan berarti jadinya cuma 1.900.000 kan, yang sebenarnya kita benar-benar ngeluarin uang karena kita ada pendapatan 100.000 gitu. Cuman tetap kita harus nyatet beban pokoknya pengeluaran kita itu 2 juta. Terus yang untuk 100.000 tadi kita catat beda lagi sebagai pendapatan pajak gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda yang nggak, pokoknya itu yang kita catat tuh harus bruto gitu. Nggak boleh yang dikompensasikan gitu, harus terpisah gitu. Next. Di sini ada yang pertama pengakuan pendapatan LRA. Yang pertama, menurut PSAP 2, paragraf 21, IPSAP 2, dan Bultek 23, pendapatan LRA pemerintah pusat dapat diakui pada salah satu titik berikut ini. Yang pertama, pada saat kas atau uang telah diterima pada RKUN. Yang kedua, pada saat kas atau uang telah diterima bendahara penerimaan meskipun pada tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN. Terus yang ketiga, pada saat kas atau uang telah diterima Satker, yang digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN untuk diakui sebagai pendapatan negara. Yang keempat, pada saat kas atau uang yang berasal dari hibah langsung dalam atau luar negeri diterima entitas
dan entitas penerima telah melaporkannya kepada BUN untuk diakui sebagai pendapatan negara. Yang kelima, pada saat kas atau uang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN dan BUN mengakuinya sebagai pendapatan. Yang keenam, pendapatan BLU diakui pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan di sini tuh berarti KPPN kan ya. Nah, terus yang kedua, pengakuan pendapatan LO. Pendapatan LO diakui ketika timbulnya hak atas pendapatan. Secara umum, pengakuan pendapatan LO menurut PSAP 12 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Yang kedua, pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Terus yang ketiga, pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Contoh yang untuk pengakuan pendapatan LO yang poin A misalnya, kan itu saat timbulnya hak untuk menagih. Sama kayak contoh nerbitin surat tagihan pajak tadi. Itu kan udah ada hak, jadi udah bisa diakui sebagai pendapatan. Terus kalau yang B, kalau suatu pelayanan yang telah selesai diberikan. Ini contohnya misalnya STAN nyewain gedung. Terus gedung ini udah selesai dipakai sama si penyewa. Berarti kan pelayanan dari STAN udah selesai. Nah, karena udah selesai, maka udah bisa diakui sebagai pendapatan. Walaupun mungkin uang sewanya tuh nggak langsung diterima hari itu juga, bisa aja mungkin selang beberapa hari gitu kan. Cuman karena pelayanan dari STAN ini udah selesai, maka udah bisa diakui sebagai pendapatan. Kalau untuk pendapatan LO gitu. Terus yang ketiga, diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Jadi kalau ini tuh tanpa didahului adanya penagihan tuh berarti awalnya tuh nggak didahului dengan surat penagihan. Jadi begitu jasa diserahkan, misalnya jasa diserahkan gitu kan, kita tuh langsung menerima uangnya. Jadi nggak sampai diakui, jadi nggak sampai ada pengakuan piutang gitu. Terus next. Terus ini lanjutannya, pengakuan pendapatan LO perpajakan itu tergantung pada sistem pemungutan pajak yang digunakan. Yang pertama, pendapatan perpajakan LO yang menggunakan sistem withholding. Kalau withholding ini kan berarti pemerintah itu menetapkan pihak ketiga gitu, yang dikasih kewenangan untuk memotong atau memungut pajak yang harus dibayar sama wajib pajak. Terus baru nanti di pihak ketiga ini juga yang menyetorkan ke kas negara. Nah, kalau dengan sistem yang ini, pendapatan pajak yang dipotong atau dipungut itu baru diakui saat setoran pajak udah diterima di kas negara. Terus kalau untuk yang kedua, pendapatan perpajakan LO yang menggunakan sistem official assessment. Nah, kalau ini kan di sistem ini tuh berarti besaran pajak yang harus dibayar itu ditetapkan sama pemerintah terlebih dahulu kan. Misalnya kayak PBB, pajak bumi bangunan. Nah, kalau untuk sistem ini, pendapatan itu baru diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang dimaksud. Terus kalau untuk yang ketiga, pendapatan perpajakan LO yang menggunakan sistem self-assessment. Yang ini kan, kalau di sistem ini kan yang menghitung, menyetor, sama melaporkan pajak itu kan si wajib pajak sendiri. Dia mandiri gitu kan. Nah, kalau untuk sistem ini baru dicatat sebagai pendapatan
kalau pembayaran pajak itu diterima. Berarti kalau si wajib pajak ini sudah menyetorkan pajaknya dia, kayak gitu. Terus pengukuran pendapatan LO bukan pajak. Pendapatan PNBP LO diakui pada saat yang pertama kas diterima dari wajib bayar atas benefit atau manfaat yang telah diperolehnya yang bukan berasal dari piutang PNBP. Terus yang kedua, saat instansi pengelola PNBP maupun mitra instansi pengelola PNBP menetapkan PNBP terutang atas benefit atau manfaat yang telah diterima oleh wajib bayar atau karena ketentuan perundang-undangan wajib bayar harus melakukan pembayaran kepada kas negara. Terus pengakuan pendapatan LO hibah tidak seperti pendapatan LRA hibah yang diakui pada saat uang diterima. Pendapatan LO hibah diakui pada saat yang pertama pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik. Yang kedua, besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih. Terus yang ketiga, jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Next. Terus pengukuran pendapatan. Yang pertama, pengukuran pendapatan LRA. Pendapatan LRA dibukukan atau dicatat sebesar nominal jumlah uang yang diterima di kas negara. Pengukuran pendapatan LRA berdasarkan dokumen sumbernya yang pertama, pendapatan LRA pajak dibukukan sebesar nilai nominal yang tertera dalam surat setoran pajak atau SSP. Yang kedua, pendapatan LRA bukan pajak dibukukan sebesar nilai nominal yang tertera dalam surat setoran bukan pajak atau SSBP. Yang ketiga, pendapatan LRA hibah dibukukan sebesar nilai nominal yang tertera dalam bukti setor hibah. Kayaknya yang ini jelas kan ya. Terus yang kedua, pengukuran pendapatan LO. Pendapatan LO diakui secara bruto sebesar hak pemerintah atas pendapatan dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pendapatan hibah LO diukur sebagai berikut. Ini menurut PMK nomor 219 garis miring 2013 yang diubah jadi PMK 224 garis miring PMK titik 05 garis miring 2016. Yang pertama, pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima. Yang kedua, pendapatan hibah dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah. Yang ketiga, pendapatan hibah dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah dilakukan penilaian berdasarkan yang pertama biayanya. Kalau nggak ada, baru kita pakai yang kedua berdasarkan harga pasar, atau yang ketiga bisa juga menggunakan perkiraan atau taksiran harga wajar. Next. Yang ini dijelaskan oleh Sinta. Oke, kita lanjut ya, teman. Belum pada ngantuk kan? Masih pastinya ya. Kita lanjut tentang jurnal standar pendapatan. Kali ini kita fokusnya pada jurnal di KL. Lanjut, Mas. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pencatatan anggaran pada jurnal anggaran ya. Terus habis itu selanjutnya itu mencatat transaksi sama kejadian keuangan sehubungan dengan pengakuan ini, pendapatan oleh entitas akuntansi atau pelaporan yang dalam hal ini itu KL sebagai pengguna anggaran. Nah, pencatatan realisasi pendapatan inilah yang kita pelajari dengan ini jurnal standar pendapatan. Tadi kan kita udah tahu ya pendapatan LRA itu apa, pendapatan LO itu apa. Tak ingetin lagi ya, pokoknya kalau LRA itu pakainya basis cash, terus kalau LO itu basisnya akrual. Kita belajar tiga hal ini ya. Yang pertama itu melalui penetapan. Nanti ketika timbulnya piutang yaitu
hak atas pendapatan. Setelah itu, setelah timbulnya piutang kan habis itu dilunasi. Terus yang kedua didahului piutang. Jadinya diterima melalui bendahara penerimaan sama diterima langsung di Erkun. Yang ketiga adalah hibah. Hibah kan ada dua ya, hibah terencana sama hibah langsung. Kalau hibah terencana bentuk uang atau dalam bentuk kas ini tuh diterima oleh BUN. Kalau hibah langsungnya ini diterima oleh KL. Jadi dia itu dapat berupa uang atau kas maupun berupa barang, jasa, ataupun surat berharga. Lanjut. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi kan jurnal pendapatan melalui penetapan. Ketika timbulnya piutang sama dilunasi tadi. Nah, yang pertama itu ketika timbulnya piutang. Itu ketika transaksi pendapatan yang didahului dengan surat tagihan. Nah, karena dia itu kan belum ada penerimaan dalam bentuk kas karena masih berupa piutang. Jadi belum ada penerimaan dalam bentuk kas, makanya dia tidak dicatat pada jurnal kas. Tapi dia itu hanya dicatat pada jurnal akrual karena dia itu udah menjadi haknya pemerintah. Di jurnal akrual itu dicatatnya dengan piutang pendapatan LO pada pendapatan LO bla bla bla. Nanti bisa diisi misalnya pendapatan LO PNBP ataupun apa gitu. Terus ketika dilunasi itu jurnalnya itu pada jurnal kas itu diterima dari entitas lain, debit, di kreditnya itu pendapat LLA. Terus di jurnal akrualnya itu diterima dari entitas lain, di kreditnya itu piutang pendapatan LO. Nah, ini kan karena diterima pelunasan piutang, otomatis kan udah ada uang masuk. Jadinya jurnal kasnya ini dicatat. Nah, yang di debit ini kan diterima dari entitas lain. Biasanya kita menyebutnya itu di DEL. Biar lebih mudahnya itu kayak gitu. Pada dasarnya dia itu kas. Pada dasarnya dia itu kas. Dia itu pendapatan bukan milik entitas akuntansi ataupun pelaporan, tapi dia itu masuknya ke kas negara. Nah, sedangkan yang kita tahu yang memegang kas negara itu kan BUN ya. KL itu kewajibannya hanya mencatat pertanggungjawaban realisasi pendapatan yang menjadi kinerja kewenangannya aja. Dan dia itu tidak menerima kas ketika pendapatan tadi diterima, karena pendapatannya itu tadi masuk ke kas negara. Jadi KL itu tidak mendebit uang yang bukan miliknya gitu. Makanya transaksinya itu disebut dengan diterima dari entitas lain, bukan dicatat dengan kas, karena itu bukan kasnya gitu. Terus ini catatan ya, untuk PNBP dari potongan SPM. Ketika validasi SPP itu hak pendapatan. Terus ketika SP2 itu pelunasan piutangnya. Lanjut. Yang kedua adalah jurnal pendapatan tanpa didahului dengan piutang. Tadi kan ada diterima melalui bendahara penerimaan sama diterima langsung ke rekening kas umum negara. Kita bahas yang pertama dulu, diterima melalui bendahara penerimaan. Ini untuk PNBP fungsional. Seperti yang kita tahu, kalau apa itu namanya Satker ada PNBP fungsional, makanya dia itu ada bendahara penerimaan. Jadi bendahara penerimaan itu ada ketika ada PNBP fungsional. Meskipun setelah Undang-Undang PNBP yang baru, Undang-Undang berapa ya? 9 tahun 18 apa berapa itu kan udah enggak dibedakan lagi sekarang antara PNBP fungsional sama PNBP umum. Sekarang PNB-nya tuh jadi satu. Nah, tapi penjurnalannya itu masih dipisahkan. Tapi pada dasarnya itu penjurnalannya ini tuh sama. Dan untuk penggunaan bagan akun standarnya nanti menggunakan yang baru gitu aja. Nah, bendahara penerimaan ini tuh juga bisa menerima kas. Tapi dia itu harus segera disetor ke kas negara. Nah, karena uangnya itu ada di bendahara,
Makanya ketika pendapatan diterima bendahara penerimaan, itu jurnal akrualnya kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO PNBP. Nah, kenapa kok nggak dicatat di jurnal kas? Karena uangnya itu masih ada di bendahara penerimaan, dan uangnya itu belum masuk ke rekening kas umum negara. Itu. Nah, ketika uangnya udah disetor ke rekening kas umum negara, makanya pas penyetoran itu nantinya di jurnal kas itu ditulisnya diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA PNBP. Terus di jurnal akrualnya, karena kas di bendahara penerimaannya tadi berkurang akibat disetorkan ke kas negara, makanya kasnya itu posisinya di kredit. Dan untuk di debitnya itu diterima dari entitas lain. Jadinya posisinya di debit itu diterima dari entitas lain, di kreditnya itu kas di bendahara penerimaan. Kalau untuk jurnal kas kan nggak ada kas di bendahara penerimaan karena karena uangnya itu nggak diterima oleh bendahara. Tuh. Terus ketika akhir tahun tidak sempat menyetorkan kas dan kriteria IP SAP nomor 2 terpenuhi. Ini di jurnal kasnya itu diterima dari entitas lain dan di jurnal dan di posisi kreditnya itu pendapatan LRA PNBP, sedangkan untuk jurnal akrualnya tidak. Nah, ini kriteria IPSAP nomor 2 ini tadi udah sempat dijelaskan di awal, ada yang ada 6 atau 7 itu tadi yang termasuk IPSAP itu. Nah, kenapa kok di jurnal kas itu ditulis? Ya, karena kan pendapatan LRA itu kan diakui ketika diterima di rekening kas umum negara. Namun untuk pendapatan yang udah diterima bendahara, tetapi ketika akhir tahun itu belum sempat menyetorkan ke kas negara, entah karena belum sempat ataupun gimana, itu tuh dia itu masuk ke IPSAP nomor 2 ini, dan dia itu dapat diakui sebagai pendapatan REA pemerintah pusat. Dan alasan pencatatannya ini juga untuk keperluan pelaporan realisasi anggaran ketika akhir tahun. Ketika akhir tahun kan pastinya pemerintah itu kan menyajikan ini ya, laporan realisasi anggaran. Nah, pendapatan ini PNBP LRA ini itu dibutuhkan untuk itu tadi, LRA. Makanya pada akhir tahun ketika belum sempat setor itu tetap ditulis. Nah, kenapa kok di jurnal akrual itu nggak ditulis? Ya karena dia itu udah dicatat ketika uangnya diterima bendahara tadi. Kan uangnya udah sempat diterima bendahara, tapi belum sempat setor. Kan udah dicatat pas diterima bendahara. Makanya pas akhir tahun nggak perlu dicatat lagi, biar pencatatannya nggak double gitu. Lanjut. Nah, tadi kan ketika diterima bendahara baru disetor ke Erkun. Nah, yang kedua ini ketika dia itu langsung diterima di rekening kas umum negara. Jadi langsung aja, karena uangnya udah langsung masuk di rekening kas umum negara, makanya dicatat di jurnal kas dan juga di jurnal akrual. Di jurnal kasnya itu pencatatannya diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA. Terus yang di jurnal akrualnya diterima dari entitas lain pada pendapatan LO, PNBP maupun pajak. Lanjut. Untuk yang selanjutnya itu ketika pendapatan diterima melalui bendahara pengeluaran. Nah, apa ya namanya? Bendahara pengeluaran ini itu kan juga menerima ini pendapatan. Ketika kasnya masuk ke bendahara,
itu jurnalnya pada jurnal kas itu nggak dicatat. Pada jurnal akrualnya itu kas lainnya di bendahara pengeluaran pada pendapatan LO. Nah, kenapa kok akunnya itu kas lainnya di bendahara pengeluaran? Karena kas lainnya di bendahara pengeluaran itu kan PNBP umum ini itu diterima oleh bendahara pengeluaran. Ya. Terus nah, pada dasarnya itu bendahara penerimaan sama bendahara pengeluaran itu bisa bergabung ketika SDM mereka itu terbatas. Nah, ketika mereka itu bisa bergabung, otomatis kan pembukuan mereka juga bisa digabung. Nah, maka dari itu dicatatnya itu pada kas lainnya di bendahara pengeluaran gitu. Terus ketika bendahara pengeluaran melakukan setoran. Nah, ini berarti kan uangnya itu udah masuk ke kas negara. Nah, kan uangnya udah masuk ke kas negara ya.